Puji Tuhan, selamat datang, selamat berbakti, selamat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Pada hari ini, kiranya sukacita damai Natal. Hari ini kita terus merasakan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita akan menyanyi, membuka semua rangkaian ibadah kita di saat pagi menjelang siang hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 40. Mari orang saleh. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 40. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Bait Lahim, marilah. Mari menyembah Raja atas sekaliannya. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, sorak dan puji, nafsu nyanyi indah dan pernah. Pujilah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat tak terperi. Allah menjelma, manusia sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan hati. Yesus hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita menerima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan penuh kasih saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam satu pujian penyembahan. Betapa besar kasih-Mu Allahku.
kekal. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau, Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengulangi pujian ini. Biarlah Yesus itu masuk di dalam hati kita. Dan hari ini biarlah Yesus itu sendiri yang menguasai kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk Engkau yang layak, Mbak. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami, kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang, lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Engkau datang untuk mengasihi kami, mencari dan menyelamatkan kami, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang Immanuel, Allah yang peduli dengan kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ajaib, yang indah dan luar biasa bagi kami semua. Secara khusus ya Bapa, 11 bulan yang sudah kami lewati dengan segala keadaan, senang maupun susah, sehat, sakit, dan segala hal yang kami alami. Kami ada di minggu yang pertama di bulan Desember ini. Kami berkata terima kasih ya Tuhan.
karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyertai kami semua, yang telah memimpin, telah menopang, menguatkan, dan membawa kami ada sebagaimana hari ini. Terima kasih ya Bapa, oleh anugerah-Mu kami masuk dalam bulan Desember, bulan Natal, bulan kami seluruh dunia memperingati hari kelahiran-Mu, dan kami juga menantikan akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Bapa. Di dalam masa raya Advent yang pertama, kiranya Tuhan Engkau hadir, Engkau bekerja dan Engkau melawat kami semua. Berkati semua anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir. Apapun keadaan, situasi, problem, masalah, beban yang mereka alami, biarlah di bulan Desember ini kami boleh tetap mengarahkan hati kami, mengarahkan mata iman kami kepadamu, karena Engkau Allah yang punya rencana yang indah atas kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah Minggu Raya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus beracara lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini. Biarlah Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan, Engkau dibesarkan, Engkau dimuliakan. Dan kami semua akan diberkati, diteguhkan iman pengharapan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati ibadah raya kami di sini, dan berkati ibadah-ibadah di seluruh dunia, di mana saja anak-anak Tuhan berkumpul. Ketika puji-pujian terangkat, Engkau Allah bertata di atas puji-pujian umat-Mu, dan kebenaran-kebenaran Tuhan yang diberitakan, biarlah meneguhkan seluruh umat-Mu dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami buka serta menhabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Tuhan memberkati. Pembacaan Alkitab yang terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang besar nomor 321. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Nyanyian Kemenangan Iman nomor 321 halaman 279. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membacakan tulisan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat akan membaca tulisan yang besar, tebal. Dua bagian terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Judul Kelahiran Kristus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar alat tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, pembacaan Alkitab sampai di sini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada dalam suasana perayaan Natal. Karena kita percaya bahwa Kristus telah lahir. Dulu 2000 tahun yang lalu dia lahir di palungan, di kandang domba yang hina. Tetapi saat ini Kristus itu lahir di hati Bapak Ibu dan saya. Mari kita menerima dia, bahkan juga berjalan di dalam terang Kristus. Kita percaya bahwa waktu-waktu hari-hari ini kita membutuhkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan menyambut kesaksian di pagi hari ini, masuk dalam ruang kesaksian. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 256. Surga hendak datang, inilah kabar yang benar, karena janjinya segenap terang, ku terima dengan gemar. Domba Allah yang kekasih, marilah kelak kembali. Hadapanmu ku bakti, dengan nyaring ku puji. Haleluya, haleluya, putra surga datanglah. Haleluya, haleluya, bumi surga nyanyi. Domba yang dibantai untukku. Haleluya, haleluya, Raja besar kelak datanglah. Dengan bunyi seru nafiri, tanda kemenangannya.
salenya kan diangkat, saleh dikubur bangkit, dan beramai-ramai nyanyi, selamat datang Rajaku. Haleluya, haleluya, Putra surga datanglah. Haleluya, haleluya, bumi surga nyanyilah. Terpujilah dombalah yang dibantai untukku. Haleluya, haleluya, Raja besar kelak datanglah. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Raja besar akan datang. Kalau lalu lahir di hati Bapak, Ibu, dan saya, saat ini kita menunggu kedatangan Dia. Tidak lama lagi. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 43. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja, diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak rahim, jadinya di bait lahir. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Isi surga sentiasa bersembah di hadratnya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Ayat yang ketiga. Raja selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan memberi terang hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia, memberi selamat manusia. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini
menjadi kekuatan pedoman di dalam kehidupan kita. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menyanyi satu pujian penyembahan, Rohmu yang hidup penuhiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku. Di akhir dari pujian ini kepada hambanya, disilakan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita mengulangi pujian ini. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Menyembah-Mu. Benar ya Tuhan, kami hidup oleh anugerah-Mu, Roh-Mu yang menyertai kami. Tugas kami memberi diri kami, membuka hati kami untuk dilawat dan dipakai oleh Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu siang hari ini ya Bapa. Berapi dan pakai hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Buka pikiran, buka hati, buka telinga. Biarlah firman boleh kami terima, bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, dan akan bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan. Urapi kami semua, kuatkan dan teguhkan. Berbicara bagi kami,
karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Lukas. Surat Lukas pasal 1. Kita membaca ayat 13 sampai dengan ayat 17. Lukas pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dan kita loncat ke ayat 24 dan 25. Jangan loncat di tempat ya. Ayatnya saja yang kita loncat. Sekali lagi Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Dilanjutkan ayat 24 dan 25. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan saja. Kita sampai ada di minggu yang pertama, di bulan terakhir, bulan 12, bulan Natal, bulan yang identik dengan sukacita dan juga damai sejahtera. Kenapa? Karena kita memperingati hari Natal. Hari Natal atau hari raya masa raya Advent ya. Advent ini kan kedatangan. Kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang pertama di Bethlehem. Tetapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kembali. Kita dalam masa juga penantian, menanti kedatangannya yang kedua kali, bukan lagi sebagai juru selamat tetapi sebagai hakim. Apa tugas hakim? Hakim adalah menghakimi sesuatu perbuatan yang benar, perbuatan yang salah. Hakim yang akan datang ini bukan hakim sembarang hakim. Hakim yang terkosong. Hakim yang tidak bisa disuap, disogok, diperalat dan lain sebagainya. Dia menghakimi dengan kebenaran, dengan keadilan. Dan kita bersyukur dialah Yesus Kristus, putra Natal itu, yang adalah juru selamat kita semua, Raja yang akan datang. Itu sebabnya dalam pujian-pujian tadi, mari orang saleh menyembah Raja yang lahir itu, Raja yang sudah datang itu. Yang datang itu adalah dia Raja, Raja di atas segala raja. Makanya Herodes kaget waktu orang Majus datang mencari raja yang baru lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini
kita mau belajar satu teks, yaitu satu tema, dipanggil untuk menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Dipanggil untuk menyiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur juga karena di Klasis Kota kita sudah melaksanakan ibadah gerbang Natal. Tanda bahwa pintu gerbang Natal sudah buka, kita masuk dan merayakan Natal-Natal di dalam bulan Natal. Baik Natal Jemaat maupun Natal Pos dan juga komisi serta yang lainnya. Dan kita lihat bahwa undangan-undangan Natal sudah jalan. Bapak Ibu siapkah tidak siapkah, tetap undangan tiba. Tergantung kita masing-masing. Jangan sampai kita lewatkan berkat Natal. Sukacita Natal. Tadi saya katakan di awal bahwa Natal identik dengan sukacita, Natal identik dengan damai sejahtera. Betul Pak Gembala, tapi keadaan. Bapak Ibu, Natal bukan bicara tentang keadaan bagaimana yang kita alami hari ini. Natal adalah sukacita karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Tinggi, Dia mau datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita. Dia mau datang mencari dan menyelamatkan kita, orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak layak, orang yang harus dihukum, dan itulah sukacita kita. Itulah damai sejahtera kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dipanggil untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, Tuhan Yesus harus mempersiapkan kedatangannya, mempersiapkan kelahirannya ke dalam dunia. Kenapa harus dipersiapkan? Karena memang yang datang ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan itu sebabnya kita lihat di sini bagaimana cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan atau kelahiran sang raja yang besar itu. Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, siapakah Yohanes ini? Yohanes ini bukan raja yang besar itu, tetapi dia adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan sang raja yang besar itu. Dan kita lihat sebagaimana para pembesar hari ini, kalau seorang pejabat tinggi mau datang ke suatu daerah, pasti ada utusan yang datang dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan sang pejabat atau sang pembesar tersebut. Nah, demikian juga dengan raja di atas segala raja, Yesus yang akan lahir ke dunia. Sebelum dia lahir, Yohanes Pembaptis diutus mempersiapkan jalan, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat di sini siapakah Yohanes tersebut. Yohanes di dalam ayatnya yang ke berapa tadi ini? Ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat Yohanes ini seorang yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Bahkan dicatat dari dalam rahim, dari dalam kandungan, dia ini sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika dia lahir pun,
dicatat bahwa dia tidak minum minuman keras. Dan inilah ciri bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nah, kita lihat bahwa mengapa Yohanes seorang yang luar biasa demikian. Kenapa bisa? Apa yang membuat Yohanes ini menjadi seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan Allah? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 5 dan juga ayatnya yang ke-6, rupanya Yohanes menjadi seorang yang dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Itu tidak terlepas dari peran orang tua atau tidak terlepas daripada keluarganya. Dalam ayat 5 perhatikan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Orang tuanya adalah keturunan imam dari suku Lewi. Dan Zakaria ini adalah seorang imam. Istrinya ini keturunan Harun, imam besar Harun itu ya. Jadi kita lihat bahwa memang orang tuanya ini seorang yang keturunan imam, keturunan dari suku Lewi. Lalu dalam ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Memang mereka adalah keturunan imam, keturunan orang yang beriman. Tetapi dalam ayat 6 Alkitab mencatat bahwa keduanya adalah benar. Jadi mereka bukan hanya keturunan daripada orang beriman, tapi mereka dua sendiri juga hidup benar-benar beriman kepada Tuhan. Dan Alkitab catat bahwa mereka dua ini adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka orang yang mentaati perintah Tuhan dan dengan tidak bercacat. Kita ingat bagaimana zaman Nuh. Nuh hidup di tengah keadaan zaman orang-orang yang melakukan kekerasan, melakukan kejahatan di bumi. Tetapi Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Nuh, Zakaria dan Elisabet, mereka ini memang benar-benar mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Mereka adalah sebuah pasangan suami dan istri yang memang benar-benar terkosong. Banyak orang yang memang keturunan orang benar, keturunan orang beriman. Orang tua dikenal sebagai orang beriman, orang percaya. Tapi anak-anaknya itu hidup tidak benar, hidup tidak beriman. Hidup itu jauh, tidak seperti orang tua di atas. Nah, tetapi puji Tuhan, kita lihat dapat satu teladan di sini ya, bahwa Yohanes seorang yang dipakai oleh Tuhan mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan, dan memang tidak terlepas daripada peran orang tua, peran keluarganya, bapaknya dan juga mamanya. Walaupun memang di masa tua mereka hidup di ayat 7 itu ada aib, ada kelemahan, ada keterbatasan. Tetapi keluarga ini keluarga yang sungguh-sungguh punya komitmen dengan Tuhan. Mereka rindu untuk bagaimana hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, tidak ada cara lain. Kita lakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintah? Supaya kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, dan banyak segala hal yang perintah-perintah Tuhan yang Tuhan kehendaki.
Nah, perintah yang itu harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Kita bilang tidak apa-apa, Tuhan baik jadi. Tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu sama saja bohong. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lihat di dalam ayatnya yang ke-13 tadi, doamu dikabulkan, melahirkan, namakan dia Yohanes. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Jadi kelahiran Yohanes di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan, ini membawa sukacita. Tidak hanya sukacita bagi bapa dan mamanya, bagi keluarganya, tetapi juga orang lain akan bersukacita karena kehadiran daripada si anak yang luar biasa ini, keturunan daripada orang benar ini. Dan lihat bahwa memang keturunan daripada orang benar, Alkitab catat bahwa mereka itu adalah keturunan yang akan perkasa di bumi. Keturunan generasi-generasi yang akan tampil beda. Ketika orang tua hidup benar di hadapan Tuhan, maka itu juga akan mengalir kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak melihat teladan yang baik daripada orang tuanya, dan itu terus mengalir, mengalir dan mengalir, sehingga janji Tuhan ya dan amin, sampai keturunan kedua, keturunan ketiga, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam masa raya Natal ini kita diingatkan bahwa mari kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, suami dan istri, mari kita menjadi keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup beres di hadapan Tuhan, karena akan mempengaruhi bagaimana keturunan kita, bagaimana anak-anak kita. Kalau pasangan kita tidak beres, itu juga nanti akan turun kepada anak-anak kita, kepada generasi kedua, generasi ketiga. Dan memang ini suatu tanggung jawab, tetapi juga suatu kepercayaan yang istimewa daripada Tuhan untuk membawa keluarga kita. Nah, kita dipanggil untuk menjadi terang Tuhan. Tema Natal Sinode ya, bangkit menjadi terang di negeri yang kelam. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yaitu dengan kita hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Keluarga kita, keluarga yang baik, keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, dan semua kita memuliakan Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi terang bagi dunia ini. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang bahwa zaman ini zaman yang bengkok. Orang hidup dengan cara hidup yang tidak benar, cara hidup yang tidak terpuji, cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita dipanggil mempersiapkan umat Tuhan. Umat Tuhan itu bukan berarti saya jadi gembala, jadi hamba Tuhan, lalu siapkan satu jemaat yang besar. Memang itu juga benar. Tetapi kita semua mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan, selain mempersiapkan diri kita, tapi juga anggota keluarga kita. Kita pastikan bahwa mereka ini juga menjadi bagian dari suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Karena ketika Yesus datang, dia akan menjemput umatnya. Dia tidak lagi mempersiapkan umatnya, tidak. Tetapi dia sudah mengirim utusan, yaitu para hamba Tuhan. Dan kita semua yang sudah mengerti akan kebenaran, mengerti rencana Tuhan, kita juga menjadi bagian daripada orang-orang
yang harus mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan di dalam ayatnya yang ke 14, 15, ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini Yohanes ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan kita lihat bahwa Yohanes memang dari dalam kandungan dia dipenuhi Roh Kudus, dan ketika dia lahir juga dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi. Dia tidak terkontaminasi, tidak ikut-ikutan dengan model cara hidup yang tidak benar. Dia seorang yang memang penuh dengan Roh Kudus, dan dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan inilah kita lihat ciri, tipe, model seorang yang mempersiapkan diri, mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Ini bukan berarti ada masalah ya antara bapak dan anak, lalu kemudian mereka berdamai, mereka dipulihkan. Bukan hanya demikian Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana umat Tuhan ini mereka sudah meninggalkan Tuhan, dan kemudian mereka lewat kehadiran Yohanes ini mereka akan berbalik kembali kepada Tuhan. Anak-anak, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Bagaimana hati Tuhan tertuju kepada kita manusia, kita umat Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah memberontak. Dan bagaimana hati kita anak-anak kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu kita lihat bagaimana di dalam Injil Matius ketika Yohanes dia tampil di padang gurun Yudea itu ya. Apa yang menjadi beritanya? Apa yang menjadi pemberitaannya? Yang dia sampaikan adalah, hai keturunan ular beludak, kamu keturunan ular beludak, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan adalah kumpulan daripada orang-orang yang memang sudah bertobat, yang sudah beres hidupnya, dan juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan itulah pelayanan yang Yohanes Pembaptis lakukan, memberitakan tentang kerajaan Allah yang akan datang. Dalam Injil Matius, kalau kita perhatikan Matius pasalnya yang ketiga, Yohanes Pembaptis tampil itu ya. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 ya. Tetapi waktu melihat orang Farisi Saduki datang dibaptis, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi perhatikan bahwa Yohanes akan membuat hati orang Israel itu berbalik kepada Tuhan. Hati daripada orang Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu
ini kan ada satu orang Yahudi ya yang datang ke kita di Papua. Siapa namanya itu? Saya lupa. Namanya Hendrik juga kan? Iya. Bukan Hendrik yang berdiri ini ya, Hendrik yang lain. Lalu ada yang menyampaikan bahwa bagaimana, apa yang harus kita buat untuk orang Israel. Apakah kita harus berdoa bagi mereka supaya kita juga selamat? Lalu dia bilang bahwa berdoa supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena banyak orang Israel itu tidak percaya kepada Yesus. Sehingga yang menjadi doa kita adalah berdoa supaya mereka percaya kepada Yesus. Bukan berdoa kepada bangsanya. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berdoa kepada bangsanya, kita ini juga bangsa. Bangsa menyelamatkan bangsa itu tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa selamatkan bangsa. Bukan suatu bangsa yang selamatkan bangsa, tidak bisa. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya jangan kita salah memberi hati kita kepada suatu kepercayaan yang menjadi pengharapan kita. Serahkanlah kepercayaan akan keselamatan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Terlepas dari segala bangsanya dan lain sebagainya. Karena Yesus ini dia datang, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan 2000 tahun yang lalu dia datang, dia memilih satu bangsa, dia hadir di sana untuk menjadi terang, menjadi contoh bagi seluruh bangsa bahwa Allah mengasihi manusia. Kalau Allah mengasihi Israel, dan itu juga menjadi satu contoh bahwa Allah mengasihi bangsa yang lain. Ketika seorang guru berdiri di depan kelas dan dia mengajar, dia tidak mungkin memberikan contoh kepada semua anak di kelas. Pasti dia akan panggil satu orang murid, mari kamu maju. Lalu dia memberikan contoh, saya kasih permen kepada kamu. Atau dia kasih contoh, dia rotan kakinya. Berarti semua akan melihat, kalau guru kasih permen kepada anak ini karena kerja PR, berarti semua yang lain kalau kerja PR, berarti nanti dapat permen. Tapi kalau dia ada kasih rotan karena anak ini tidak kerja PR, berarti anak yang lain juga nanti akan dapat rotan. Nah, jadi apa yang Tuhan lakukan kepada Israel itu sebagai satu contoh kepada semua bangsa yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yohanes tampil dan berkata bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu datanglah orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Lalu Yohanes bilang, jangan kamu menganggap dalam hatimu, kami adalah keturunan Abraham. Karena Allah bisa menjadikan batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Kalau mereka sendiri tidak melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yaitu supaya mereka percaya kepada Yesus yang nanti diutus oleh Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan, umat yang harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus bertobat, harus beres, dan harus hidup baik-baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memang mengasihi orang yang berdosa, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa yang kita buat. Perbuatan dosa pasti akan ada ganjarannya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, suatu umat yang layak di hadapan Tuhan, umat yang harus sudah beres dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali ke dalam Injil Lukas tadi, di dalam ayatnya yang ke-17, ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh kuasa Elia, membuat hati bapa berbalik kepada anaknya, hati orang durhaka pikiran orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dia berjalan di dalam kuasa dan roh dan kuasa Elia. Artinya bukan Elianya yang lahir kembali, tetapi bagaimana spirit, semangat daripada Elia itu juga ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui Natal mari kita semua hari ini memperingati masa raya Advent, menanti kedatangan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup baik-baik. Baik secara pribadi, mari hidup takut akan Tuhan. Di dalam keluarga kita juga mari jaga keluarga kita supaya kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga kita dipanggil untuk mempersiapkan berita yang penting itu, kabar bahwa Yesus itu akan datang kembali. Hidup ini singkat, hidup ini terbatas. Kita semua harus mempersiapkan diri kita. Dunia hari ini Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, mereka mulai menyerang kekristenan, mulai menyerang gereja. Dulu kita dengar bahwa ada tantangan di sana, tantangan di sana. Tapi hari ini semua tantangan itu ada di depan kita, ada di sekitar kita, dan kita alami hari ini. Kita lihat hari ini biasa bulan Natal itu pohon Natal di mana-mana, lampu, orang sudah mempersiapkan diri. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat pemerintah bikin agenda juga luar biasa. Orang Kristen rayakan Natal lalu dibuat masa kampanye, dibuat lagi kesibukan-kesibukan yang lain. Sehingga apa? Orang tidak pergi sembahyang, orang tidak pergi gereja, tidak mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Sibuk bikin apa? Sibuk urus sesuatu yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena memang sedikit demi sedikit semua akan terkikis. Tinggal kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Apakah kita masih tetap melakukan, mempersiapkan diri kita? Masa raya Advent, mari siapkan hati kita. Hati kita supaya kita menerima damai dan sejahtera Tuhan itu. Hari ini masalah di mana-mana, tantangan di mana-mana, tapi tetap jaga hati kita, tetap jaga hidup kita, fokus kita kepada Tuhan, tetap kita jaga relasi kepada Tuhan, kita jaga, dan tetap kita mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang harus kita buat, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam segala keadaan apapun, jangan bilang saya maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini. Tapi tanya apa yang Tuhan mau. Dalam masalah ini apa yang Tuhan mau. Dalam tantangan ini apa yang Tuhan mau. Tetap fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita terus menjadi berkat. Hidup kita terus bercahaya. Kita masuk di dalam golongan orang-orang yang mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Tadi malam Natal Biro Pelayanan Anak Klasis Kota. Bapak Ibu Saudara, tema daripada pelayanan anak ini adalah menangkan anak, menangkan anak, selamatkan generasi. Artinya bahwa kalau anak-anak hari ini kita tidak selamatkan, maka generasi ke depan itu tidak ada harapan. Kalau anak-anak ini kita tidak urus mereka baik, kita tidak perhatikan mereka baik, maka tidak ada harapan untuk hari depan. Baik harapan untuk keluarga, harapan untuk masyarakat, pemerintah, harapan juga untuk gereja. Nah, itu sebabnya mari kita
mempersiapkan suatu umat bagi Tuhan, selain diri kita di dalam keluarga, mari persiapkan anak-anak kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai anak-anak ini lepas kontrol, lepas kendali, karena nanti mereka tidak ada harapan. Hari ini kita lihat iblis dengan segala macam cara mau merebut anak-anak kita, merebut anak-anak muda generasi emas kita. Ganja, miras, seks bebas, dan semua perilaku amoral yang ada terjadi hanya untuk menghancurkan suatu umat generasi emas yang Tuhan mau Tuhan kehendaki. Lalu kemarin di dalam Biro Par, ya mereka kesulitan. Kenapa? Karena ya memang pelayanan anak-anak ini pelayanan yang perlu perlu kita perhatikan. Kita harus berkorban, korban tenaga, korban waktu, korban harta dan lain sebagainya. Karena anak-anak ini kan tidak ada uang. Kalau melayani kepada orang dewasa, mungkin orang dewasa punya uang. Tapi anak-anak ini kan, ya siapa mau harap siapa. Tetapi bersyukur karena ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk memperhatikan, untuk peduli kepada anak-anak kita. Bahkan di Klasis Kota, semua gereja, bukan semua ya, banyak gereja juga yang sering menolak pelayanan daripada anak-anak yang ada. Kenapa? Karena mungkin ya anak-anak ini suka ribut, anak-anak ini lari sana sini, bikin kotor dan lain sebagainya. Ingat bahwa Yesus dia bilang bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka. Jangan batasi mereka. Jangan usir mereka. Dan Tuhan Allah menggendong dan memberkati mereka. Artinya bahwa kalau kita tidak peduli kepada pelayanan anak-anak, maka jangan kita harap ada orang-orang ke depan yang akan Tuhan pakai, yang Tuhan persiapkan menjadi berkat di dalam dunia ini. Sebagai orang tua, sesibuk-sibuk apapun kita, sediakan waktu kita memperhatikan anak-anak kita. Jangan hanya tahu melahirkan anak banyak-banyak, tapi kita tidak bertanggung jawab, tidak memperhatikan, tidak mengurus mereka. Satu anak saja, tapi kalau anak ini ada dalam kontrol kendali pengawasan kita, anak ini kelak menjadi bintang yang bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Mari seberapapun anak yang Tuhan percayakan kepada kita, perhatikan mereka, bawa mereka untuk menjadi suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Anak-anak yang beres, anak-anak yang sikapnya terpuji, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Kita tidak mau kalau anak-anak kita ini terkenal dengan anak-anak yang rusak. Anak-anak yang seperti panah yang sudah patah itu ya. Kiranya Tuhan memberkati kita di minggu yang pertama. Mari kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saya sendiri adalah umat, keluarga kita dan semua yang ada di sekitar kita. Siapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kita peringati 20 di hari raya Natal ini, tetapi juga kedatangannya kedua kali untuk menjemput semua umatnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua ya Bapa, supaya hidup ini kami perhatikan dan kami jaga baik-baik. Kami rindu keluarga Zakaria Elizabeth juga memotivasi kami untuk hidup sebagai keluarga, sebagai orang tua, suami istri, kami hidup baik-baik di hadapan Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Kami rindu label adalah benar di hadapan Tuhan. Tuhan juga label di atas kehidupan kami. Berkati semua anak-anak yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Bapa, supaya mempersiapkan anak-anak ini juga menanti
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati semua kami yang hadir hari ini. Biarlah di masa raya Natal ini kami diingatkan dengan tugas tanggung jawab kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Baik, luar biasa, kita akan memberikan persembahan di saat siang hari ini. Kepada petugas disilakan kita menyanyi, menyambut kesaksian, menyambut persembahan dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 177. Berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa, dan iman kuatlah. Muhalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang beraman, ku berteduh senang dalamnya. Pada Yesus teduh sandar di dadanya, merdu suaranya sentiasa, lembut hiburkan anaknya. Muhalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Ku berteduh senang dalamnya. Berserah pada Yesus, kenyanku kecap firman-Nya. Terang jalanku dan sentosa, tetap segenap janji-Nya. Muhalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini. Namun sebelumnya kita ingat firman Tuhan yang sudah datang kepada kita di saat siang hari ini. Biarlah kita dipanggil untuk mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Bahkan juga menjaga anak-anak kita sebagai penerus masa depan. Sehingga setiap hari kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 300.
Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Berkatilah hitam dihentinya, melimpah di kalbu. Dengan sukacita puji Tuhan, sungguh penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Terima kasih ya Tuhan, ajaib kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, mengangkat segala tanggungan dosa pelanggaran kesalahan kami. Terima kasih untuk berkat ilahi yang tak henti-hentinya. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi, peduli dan kami berharga di mata-Mu. Berkati kami semua umat-Mu, supaya kami terus memberi diri kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan, mempersiapkan diri kami, mempersiapkan umat-Mu, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memberi diri dipakai oleh Tuhan, ada sukacita yang besar di hati kami. Sukacita tidak seperti sukacita duniawi, tetapi sukacita surgawi, karena kami telah memenuhi tujuan Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini ya Bapa. Biarlah mereka terus memberi hati dan hidup mereka menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. Berkati semua para hamba Tuhan, para majelis, semua pengurus komisi yang ada. Biarlah di bulan Desember ini masuk masa raya Natal, kami memberi diri kami menerima semua berkat-berkat sukacita damai Natal. Biarlah tahun ini kami dipersiapkan oleh Tuhan dengan luar biasa, menyongsong tahun yang baru, tahun yang penuh dengan segala perubahan, segala tantangan. Tetapi kami telah dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami buat sebagai anak-anak terang di dalam dunia ini. Sebentar kami pulang, pimpin sertai tibakan dengan selamat. Berkati hidup kami, keluarga kami, semua pekerjaan kami, semua yang kami rencanakan kami buat, baik untuk Tuhan, untuk sesama kami. Kiranya Tuhan melimpahkan semua anugerah rahmat-Mu, sehingga kami terus menjadi berkat-Mu. Terpuji nama-Mu, kami tutup ibadah raya hari ini. Mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Bapak Ibu Jemaat, pulanglah, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, puji
seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Ibadah kita selesai, bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.